Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ahmad Zainuri. Di sini saya akan menceritakan keistimewaan bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dari 12 bulan yang ada. Dalam penanggalan Hijriyah, dari sejumlah bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 diantaranya sebagai bulan mulia atau bisa disebut Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kedelapan bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan bulan ini sebagai bulan agung, mulia, agar umat Islam bisa mengambil manfaat dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Pada bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab ini terdapat kisah-kisah hebat di dalamnya. Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan tersebut adalah awal mula nubuwah atau cahaya kenabian gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di rahim ibundanya, yaitu Siti Aminah, pada bulan Rajab. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Hal ini tentu bukanlah kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Di antaranya adalah pertama, Sayyidah Aminah bin Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad pada bulan Rajab. Setelah mengandung 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melahirkan makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Yang kedua, pada 27 terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengenai mukjizat agung ini penting untuk digarisbawahi bahwa maksudnya dan tujuan Isra wal Mi'raj bukan berarti Allah di atas lalu Rasulullah diperintahkan untuk naik ke atas untuk sowan bertemu dan menghadap Allah. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dengan mukjizat yang luar biasa ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah maha suci dari tempat dan arah. Dia namun keberadaannya tidak membutuhkan pada tempat dan arah. Dia ada tanpa tempat dan arah, sebelumnya terciptanya di tempat dan arah, seperti itu. Dan setelah menciptakan keduanya, Dia tidak berubah, tetap ada tanpa tempat dan arah. Maksudnya itu, dan tujuan Isra wal Mi'raj ini adalah memuliakan Rasulullah SAW, memperlihatkan kepadanya beberapa keajaiban dan tanda kekuasaan Allah, dan menerima perintah sholat di tempat yang sangat mulia, dan tidak pernah satu kali pun dilakukan maksiat di dalamnya. Yang ketiga, pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Keempat, pada bulan Rajab 9 Hijriah, An-Najasyi, Raja Al-Habasyah, tutup usia dalam keadaan muslim, begitu.
Kelima, Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Keenam pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun. Yang ketujuh, pada tanggal 27 Rajab, Haji Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi berhasil mendesak atau membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan. Yang kedelapan, pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sistem bermadhab dalam beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.